hidup dalam kasih setiamu. Roh Kudus mengalirlah jamah setiap hati, penuhi dengan urapan yang baru. Terangi hati kami, hangatkan jiwa yang letih, hidup dalam kasih setiamu. Selamat pagi dan selamat beribadah online kepada semua jemaat SIB Pohon Batu. Sebelum kita memulaikan acara kebaktian online kita, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita menyerahkan acara kebaktian kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kami kasihi, Bapa yang baik, ya Bapa, pada pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan acara kebaktian kami ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai daripada awalnya sampai pada akhirnya. Urapi semua yang mengambil bahagian, supaya kami semua menjadi saluran berkat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa khusus untuk jemaat SIB Pohon Batu. Ya Bapa, kami berdoa, kami mohon Roh Kudus-Mu yang menumpang tangan dalam setiap kehidupan kami. Hindari kami Bapa daripada jangkitan virus COVID ini, supaya tidak mengganggu kesehatan jemaat-Mu. Tuhan, beri kami kesehatan yang baik untuk menghadapi penyakit ini Bapa. Roh-roh penyakit COVID yang ingin mengganggu kesehatan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir. Tuhan, bungkusi kami semua dengan darah-Mu, supaya kami dapat mengharungi penyakit ini. Pada waktu dia reda, semua kami dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, karena pertolongan Tuhan, karena keselamatan yang Tuhan bagi untuk setiap diri kami. Terima kasih Bapa karena kebaikan-Mu. Dan kami berdoa untuk rencana kami untuk pembangunan gereja ini Bapa. Setiap rancangan yang telah kami atur untuk pembangunan gereja ini, kami serah dalam tangan-Mu. Maupun acara yang melibatkan keuangan, kami serah dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberi kebijaksanaan bagi kami untuk mencari dana, dan beri kami kerjasama yang baik untuk menjalankan pembangunan gereja ini Bapa. Kami berdoa untuk semua kontraktor yang kami lantik untuk pembangunan gereja ini. Kami serah dalam tangan-Mu. Urapi mereka Bapa, supaya mereka mempunyai tanggung jawab untuk pembangunan gereja ini. Beri mereka kesehatan yang baik, kebijaksanaan untuk menjalankan tanggung jawab yang diamanatkan oleh gereja kami untuk mereka, supaya mereka menjalankan tugas dengan amanah, dengan telus, dan semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa karena pertolongan-Mu. Dari awal kami ingin membangun gereja ini sampai pada saat ini Bapa, Engkau telah campur tangan. Semuanya berjalan karena pertolongan-Mu, karena penyertaan-Mu. Ya Bapa, urapi semua EJK pembangunan gereja ini, supaya kami
dipakai oleh Tuhan untuk berkhidmat untuk pembangunan gereja ini dan untuk jemaat kami, supaya gereja ini dapat dibangunkan dengan tiada masalah, dengan baik dan siap dengan sempurna karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang duduk keliling pembangunan gereja kami ini, walaupun mereka berlainan agama dengan kami, tapi kami mempunyai Tuhan yang baik yang dapat menegur dalam hati mereka, supaya mereka tidak mengambil tindakan yang tidak baik di atas pembangunan gereja ini, supaya pembangunan gereja ini dapat berjalan dengan baik, tiada halangan, karena Tuhan yang campur tangan. Kami berdoa untuk penderma-penderma yang telah memberi keuangan mereka untuk pembangunan gereja ini. Berkati mereka Bapa dalam usaha, dalam apa yang mereka lakukan. Beri kesehatan yang baik bagi mereka. Biarlah Tuhan sentiasa hadir dalam hidup mereka, supaya mereka terus membantu gereja ini, karena Tuhan sentiasa menggerak hati mereka Bapa, karena mereka mempunyai hati yang baik untuk pembangunan gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan kami berdoa untuk pengkhotbah kami pada hari ini. Biar Tuhan urapi dia, supaya dia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu untuk semua jemaat kami, supaya firman-Mu mengambil tempat dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan acara kebaktian ini sekali lagi di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berencana dan melakukan mukjizat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi Tuhan. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Mari saatnya umat Tuhan yang kita memuji dan menyembah Tuhan kita pada hari ini. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus
Haleluya Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami ingin menyembah Engkau ya Tuhan. Kami ingin menyatakan cinta kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita katakan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Tuhan, benar Tuhan, ini kami ya Bapa, sebagai anak-Mu Tuhan, pakailah kami ya Bapa. Haleluya. Salam. Sekali lagi kita bersyukur karena pagi hari ini kita sekali lagi dapat bersama di dalam pemberitaan firman Tuhan, dan saya membawa kita di dalam ayat dalam Lukas 19 ayat 1 hingga 10, yaitu cerita mengenai Zakius. Siapakah Zakius ini? Mari kita akan baca. Saya akan baca. Yesus dalam ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ya, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Maksudnya Yesus
tidak ada niat untuk menginap ataupun bermalam di kota Yeriko, bermakna dia akan jalan terus melintasi kota itu. Mungkin itu adalah satu laluan dia untuk seterusnya ke kota seterusnya. Yang kedua, di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia merupakan seorang yang kaya. Ya, dia pemungut cukai dan seorang yang kaya. Kita tahu seorang pemungut cukai pada masa sekarang ini, kita tahu tidak ada pemungut cukai yang dinamakan pemungut cukai, tetapi kita ada sekarang ini kutipan cukai juga yang berpusat, yang kita namakan, yang kita akan beri kepada satu badan, yaitu lembaga hasil dalam negeri. Ya, tetapi pada masa ini pemungut cukai ialah dia mengutip terus, dia tetapkan dan mengutip terus cukai yang dikenakan kepada setiap pendapatan orang-orang pada masa itu. Dan Zakius bukan saja dia ini pemungut cukai, orang tukang kutip cukai, tetapi dia adalah kepala. Di sini juga dalam ayat 2 ini mengatakan dia adalah kepala, maksud dia ketua. Dia adalah ketua, dia adalah bos untuk mengutip cukai pada masa itu. Dan kita tahu kehidupan pemungut cukai, seorang yang ditugaskan untuk kutip cukai ini adalah seseorang yang sangat tidak disukai oleh orang pada saat itu. Mengenal pribadi Zakius adalah seorang Yahudi, tetapi dia bekerja untuk Romawi pada saat itu. Dan memang kita faham orang-orang tidak suka dengan dia. Ya. Dan dia adalah seorang yang kaya. Di sini juga mengatakan dia seorang yang kaya. Kaya, bila dikatakan kaya memang dia kaya. Kaya raya. Ya. Mungkin kalau buat kita masa sekarang ini mungkin dia adalah millionaire. Ya, orang yang kaya. Dia boleh buat apa saja. Boleh jadi apa saja dia lakukan, dia ingini, semuanya sedia ada. Yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Zakius dia seorang yang kaya. Dia seorang ketua pemungut cukai. Tetapi dia rupanya memiliki badan yang kecil-kecil dia kali. Mungkin dia pendek. Ya, tidak seperti mungkin orang-orang lain pada masa itu. Ya, tetapi dia diberi pertanggungjawabkan sebagai ketua pemungut cukai. Tetapi apa yang berlaku pada Zakius? Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ya, ia berusaha bermaksud di sini dia tidak akan peduli apa cabarannya dalam usaha. Ya, kalau anak-anak sekolah biasa kata rajin berusaha tangga kejayaan. Ya, jadi dengan usaha pasti dia akan menggenggam satu kejayaan. Begitu bagi Zakius pada masa ini, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ya, dia ada usaha, tetapi dalam dia berusaha itu ada cabarannya. Ya, ada cabarannya. Dia tidak berhasil karena badannya pendek. Kita terus dengan ayat keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dalam dia berusaha tadi untuk melihat seperti apakah Yesus itu,
tetapi dia terbatas. Ya, usahanya itu ada cabarannya, terbatas karena dia tidak boleh mungkin masa itu bila keadaan ramai-ramai untuk berjumpa dengan Yesus pada masa itu. Ya, karena kita tahu di mana Yesus, disitulah orang akan berkerumun ataupun berduyun-duyun melihat Yesus. Karena kisah ini juga mungkin tidak jauh daripada cerita-cerita ataupun tidak jauh daripada apa yang Yesus lakukan di tempat-tempat lain, apa yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Dan sehingga dia tiba di sini, dan itu juga menarik hati Zakius untuk melihat macam mana ke Yesus yang dikabar-kabarkan, cerita yang dia dengar, yang sampai ke telinga dia begitu luar biasa. Di situ hatinya tertarik, terdorong, sehingga dia berusaha untuk melihat bagaimanakah rupanya Yesus itu. Tetapi ketika dia ingin melihat Yesus, tetapi dia tidak dapat melihat karena dia tidak boleh menandingi ketinggian orang lain. Ya, karena di sini dikatakan badannya pendek. Ya, kita tahu bila orang-orang yang rendah ini bersaing berdiri dengan orang-orang yang tinggi, maka satu kekurangan bagi yang pendek, dia tidak dapat melihat apa yang dilihat oleh orang-orang yang tinggi itu. Ya, tetapi di sebalik itu dia juga, orang pendek juga memiliki keistimewaan. Ya, melihat keadaan, melihat kepada masalah yang dia hadapi saat itu, yang dia tidak boleh melihat Yesus, maka dia berusaha untuk berlari-lari. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya, dengan satu cara, dia tidak putus asa sampai yang tadi, tetapi dia terus berpikir, apakah tindakan saya seterusnya? Dia memanjat pohon ara. Dan sebelum itu kita lihat bagaimana dia berlari. Dia kata berlarilah ia mendahului orang banyak. Ya, mendahului orang banyak. Kita tahu bahwa Zakius ini adalah orang yang mungkin biasanya biasanya orang-orang dulu juga, apalagi dengan jawatan dia yang dikenali, mungkin orang-orang yang orang besar, orang ada nama, biasa dia akan berjubah, ya, berjubah. Dan kita melihat apa tindakan dia berlari. Dan apabila kita berpikir, apabila kita bayangkan Zakius berlari dengan bajunya yang panjang itu, ya, bagaimana kita punya pikiran, bagaimana kita punya bayangan melihat Zakius berlari dengan baju yang panjang, yang kita rasa macam betulkah tak betulkah dia berlari. Ya, mungkin ada saja cara dia untuk mengelakkan dia terjatuh kah. Dia mungkin angkat baju dia, jubah dia tinggi-tinggi, dan dia berlari mendahului orang lain. Ya, mendahului orang lain. Karena di situ juga dikatakan banyak orang. Lalu memanjat pohon, tidak setakat berlari. Lalu dia memanjat pohon ara. Ya, saya google pohon ara macam mana. Adakah tinggi, rendang? Tetapi pohon ara ini adalah pohon yang tinggi.
dan dia memiliki daun yang rendang, yang lebat daun dia. Jadi bayangkan Zakius berlari dan memanjat pohon ara. Ya, kita tahu bukan satu yang mudah, perkara yang mudah bagi seseorang seperti Zakius ini untuk memanjat pohon ara itu. Dia tidak kata di situ dia dibantu, tidak ada. Dia berusaha dengan usaha dia sendiri, bagaimana saja cara dia untuk melihat bagaimanakah Yesus itu, bagaimanakah muka Yesus itu. Ya, itu yang dia rindu untuk lihat masa itu. Yang kita teruskan, yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Wow. Zakius, bagaimana perasaan Zakius? Zakius tidak pernah terfikir hal itu akan berlaku. Apalagi Yesus yang masa itu Yesus adalah orang yang sangat-sangat dikagumi orang. Jadi dia tidak pernah menyangka, tidak pernah terfikir pun Yesus berkata dengan dia seperti itu. Mungkin saja ketika itu Zakius terkejut dengan kata Yesus kepada dia. Ya, yang mengatakan, "Zakius, segeralah turun." Ya, bagaimana dia tahu nama saya Zakius? Ya, bukan dia kenal dengan Zakius sebelum itu, dia tak kenal. Ya, sebab dia kata, dia sambungan itu, "Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Hari ini aku harus membuktikan, mesti." Ya, Yesus mesti menumpang, harus. Ya, sedangkan pada ayat pertama tadi, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ya, dia melintasi kota itu. Tetapi di sini ketika dia bertemu dengan Zakius, "Aku harus menumpang di rumahmu." Itu yang membuatkan Zakius terkejut dan terus membuat tindakan. Ya, apa dalam ayat 6? Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Zakius segera turun. Dia tidak berlengah. Apabila saja dia dengar Yesus mau menumpang di rumahnya, dia tidak berfikir banyak. Dia segera, perkataan segera menunjukkan tidak ada lagi yang dia fikirkan yang lain. Dia fikirkan dengan hati yang bersuka cita, saya harus ambil tindakan sekarang. Saya harus mengambil tindakan sekarang. Bukan saya berpikir dulu, bukan nanti, tapi mengambil tindakan sekarang. Dan bukankah itu juga sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang yang Yesus panggil pada saat ini. Dia tidak berlengah-lengah lagi, tetapi mungkin kalau kita fikir lagi, bagaimana Zakius turun? Adakah dia memanggil orang juga mengambil tangga? Tidak. Ya, tidak diceritakan dalam ini, tetapi bagaimana usaha dia untuk naik, kita percaya dia juga mungkin setengah lompat terus ke bawah. Hatinya yang bersukacita, sukacitanya yang telah mengatasi segalanya, sehingga mungkin dia tidak rasa bagaimana dia turun ke bawah, ke tanah. Ya, hatinya bersukacita. Ya, hatinya bersukacita. Demikian untuk kita. Apabila Tuhan mengetuk pintu hati kita, apa yang kita lakukan? Adakah kita masih lagi melengah-lengahkan waktu? Adakah kita masih lagi menunda-nunda waktu? Ya, di dalam keadaan kita juga pada saat ini, dalam keadaan kita menghadapi cabaran, dalam kita menghadapi keadaan yang agak sukar pada saat ini,
ya keadaan-keadaan yang membuatkan kita hilang motivasi, keadaan-keadaan yang membuatkan kita hilang pengharapan. Ya, adakah kita segera, adakah kita seperti Zakius segera mengambil tindakan untuk mencari ataupun menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita, membuka hati kita lebar-lebar untuk menjemput Dia masuk dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, mendengar kata-kata Yesus kepada Zakius pada masa itu, orang-orang di situ juga, orang-orang ramai yang ada di situ, yang tadinya juga tidak memperdulikan keberadaan si Zakius, karena si Zakius ini bukanlah orang yang mereka sukai, ya berani juga saya kata tidak disukai, sebab dia mungkin sebelum itu Zakius ini adalah orang-orang yang memeras biasanya cukai, pemungut cukai, orang-orang yang mengambil bahagian yang mungkin bahagian-bahagiannya yang lebih banyak daripada penduduk-penduduk di situ, ya. Dan apabila masa itu Yesus kata dengan Zakius, aku akan menumpang di rumahmu. Jadi orang yang bersama Zakius berada di tempat itu bersama Yesus pada masa itu pun menjadi heran, dan dikatakan di sini bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut. Dan di situ juga mereka kata, wah, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, itulah manusia. Itulah biasanya manusia. Ya, yang melihat sesuatu itu secara negatif. Ya. Tetapi Zakius tidak peduli dengan semua itu. Ya, dia tidak peduli lagi karena dia sangat bersukacita karena Yesus menumpang di rumah dia. Dia sangat bersukacita karena menyambut Yesus yang akan datang ke rumah dia. Ayat ke-8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah daripada milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakius diubah pada saat itu, ya, mengalami satu perubahan, di mana dia kata, Tuhan, setengah daripada milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya, setengah dari milikku. Ya, setengah dari milikku. Bermakna 50% dari milik dia akan diberikannya kepada orang miskin. Ya, di situ perubahan berlaku. Apabila Zakius bertemu Yesus, di situ juga dia diubah sehingga dia bertobat. Di situ dia mengakui segala apa yang dilakukannya selama ini tidak betul. Dengan tindakannya kepada orang-orang di situ yang memeras ugut, yang mengambil lebih daripada yang sepatutnya mungkin. Dan dia terus melanjutkan, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, itu juga kedua yang dia akui di hadapan Tuhan. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, 4 kali lipat. Bukan sedikit. Ya, sangat banyak dia akan kembalikan. Inilah pertobatan Zakius di hadapan Tuhan pada masa itu.
Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ya, melihat kata-kata Zakius, melihat pertobatan Zakius, pengakuan Zakius di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dan pastinya juga di rumah itu Zakius ada istri, ada anak-anak, dan ada pembantu-pembantu dia. Dan di situ juga pada hari itu juga berlaku keselamatan. Tuhan kata berlaku keselamatan, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, bukan kepada Zakius saja, kepada rumah ini. Bermakna apabila di antara seorang dari keluarga kita, bahkan kita mungkin sebagai seorang bapak, seorang ayah, ketua rumah tangga, ataupun sebagai seorang istri, ataupun seorang anak yang telah menerima Kristus, melakukan pertobatan seperti mana Zakius lakukan, maka seisi rumah itu akan menerima seperti yang mana yang Tuhan Yesus kata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ya. Dan ayat ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena kita juga menemui bagaimana kalau seorang yang berdosa bertaubat, semua warga sorga akan bersorak-sorai. Demikian bagi Yesus yang datang untuk menyelamatkan ataupun menyelamatkan kita yang hilang. Ya, mungkin selama ini juga kita adalah seperti Zakius, yang mungkin sangat sibuk pada awalnya dengan kerja-kerja kita, dengan kehidupan kita di dunia ini, yang tidak memperdulikan apa yang firman Tuhan katakan, tidak mengindahkan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, yang melalaikan segala tanggung jawab kita, melalaikan segala pelayanan, melalaikan hubungan kita dengan Yesus. Ya, seperti dalam Zakius, seperti tindakan Zakius, di mana dia dimulai dengan kerinduan dia melihat Yesus. Kerinduan dia yang sangat mendalam, yang dia kata dia berusaha untuk melihat bagaimana ke Yesus itu. Sehinggalah Yesus lewat di hadapan dia dan memanggil dia dan menumpang di rumahnya. Dan apabila kita juga memiliki kerinduan seperti Zakius, pastinya juga kita akan mengalami seperti dia, mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang memberi kita satu sukacita yang sangat besar, sehingga kita akan diubah seperti Zakius. Apabila Tuhan datang di rumahnya, dia mengakui dan dia menyatakan pertobatan dia di hadapan Tuhan, apa yang sudah dia lakukan sebelum ini, dan dia mengambil tindakan lewat pertobatannya itu, di mana kita melihat bagaimana dia kata mengembalikan segala apa yang
dikembalikan kepada orang yang diperasnya selama ini, dan memberikan bahagian kepada orang-orang miskin. Itulah pertobatan Zakius di hadapan Tuhan. Ya, demikian juga bagi kita pada saat ini. Karena Tuhan senantiasa memanggil kita, Tuhan Yesus senantiasa mengetuk pintu hati kita. Dan inilah waktunya, kesempatan yang masih ada, yang Tuhan beri kepada kita, baik saya sendiri maupun saudara-saudara yang saya kasihi. Pada saat ini kita diperingatkan sekali lagi tentang Zakius. Ya, Zakius yang diubah karena kerinduan dia. Dia mengambil satu tindakan yang sungguh besar, yang sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini, dan biar menjadi satu kekuatan kita, ya, yang akan mengubah kehidupan kita untuk kita mencari Yesus dan untuk kita menerima Dia di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya ajak kita sekali lagi datang kepadanya. Ya, kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar sebentar tadi, dan kita berdoa juga untuk kehidupan kita hari-hari yang akan kita lalui pada esok hari dan seterusnya. Oke, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Bapa. Segala puji syukur hormat hanya bagimu, Bapa kami yang sangat baik. Kami bersyukur dan berterima kasih di mana kami sudah mendengar firman-Mu, dan kami juga bersama-sama menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan yang bertakhta atas segalanya, bahkan bagi telinga kami, hati kami yang sudah mendengar, biar firman-Mu itu Tuhan bertindak di dalam setiap hati kami, agar kami juga Tuhan lewat firman-Mu mengubah kami. Bagaimana Zakius diubah oleh-Mu ya Bapa. Dengan pertemuan itu, dia mengalami satu perubahan yang besar dalam kehidupannya. Kami juga rindu seperti itu ya Bapa, mengalami perubahan dan pertobatan berlaku di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga ya Bapa, hamba berdoa untuk kami sebagai umat-Mu juga. Tuhan pelihara kehidupan kami, agar kami juga hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan membentuk kami, Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami, agar kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk setiap kami keluarga-keluarga yang ada di SIB Pohon Batu. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap pergumulan kami. Tuhan melihat setiap keperluan dan setiap permasalahan kami. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu juga hamba berdoa. Tuhan memberikan kami hati yang senantiasa dipenuhi dengan hati yang bersukacita, hati yang senantiasa bersyukur,
hati yang senantiasa memiliki damai sejahtera-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk kehidupan kami juga pada hari esok. Ke dalam tangan-Mu juga hamba berdoa. Tuhan juga memperlengkapi kami ya Bapa dengan perisai iman untuk kami terus lebih kuat menghadapi keadaan-keadaan hari esok, agar kami juga Tuhan tidak akan memiliki kekuatan, memiliki iman yang teguh ya Bapa. Bahkan juga kami juga memiliki semangat yang diperbaharui senantiasa di dalam Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa bahkan untuk yang bekerja, ke dalam tangan-Mu juga Tuhan Yesus, hamba serahkan setiap yang bekerja agar mereka juga Tuhan memiliki hati yang bersuka cita di dalam pekerjaan. Anak-anak yang juga bersekolah, bahkan juga pada saat ini yang belajar secara online ya Bapa, agar anak-anak juga diberi hati yang bersuka cita di dalam mereka melakukan pembelajaran mereka. Demikian juga Tuhan Yesus bagi kami sebagai ibu-ibu di rumah, bahkan dimanapun berada, bagi yang bekerja di luar dan dimanapun pada saat ini, Tuhan yang memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Hamba juga berdoa ya Bapa, mohon perlindungan-Mu juga di dalam kehidupan kami semua. Tuhan melindungi kami daripada segala roh sakit penyakit, agar kami juga dijauhkan daripada hati yang takut akan penyakit, tetapi biar kami memiliki hati yang takut akan Tuhan, bahkan juga memiliki fokus hanya kepadamu ya Bapa. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu juga hamba berdoa untuk yang dalam keadaan lemah tubuh pada saat ini juga ya Bapa, dimanapun berada, Tuhan juga memberikan damai sejahtera dan sukacita yang besar, dan yang memulihkan, yang memberikan kemenangan, yang memberikan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami hanya bagi-Mu, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.